Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Kami dari kelompok 9, kelas RB, mata kuliah basis data akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mengenai perancangan sistem akademik sederhana atau biasa yang kita sebut Siakat ITERA. Langsung saja kita simak videonya. Nah, sebelumnya apa sih itu Siakat ITERA? Jadi, Siakat ITERA atau Sistem Informasi Akademik Institut Teknologi Sumatera adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola seluruh informasi dan proses akademik di lingkungan kampus ITERA secara terpusat dan terintegrasi. Nah, tujuan dan fungsi Siakat ITERA tersebut yaitu Siakat ini dapat mengelola data akademik, di mana Siakat digunakan untuk mencatat dan mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, serta nilai secara terstruktur. Lalu Siakat ini juga memudahkan proses akademik, di mana Siakat ini mempermudah proses pendaftaran mahasiswa baru, pengambilan mata kuliah, penjadwalan kelas, hingga pengolahan nilai. Nah, lalu Siakat ini juga dapat memberikan akses informasi yang mudah, di mana mahasiswa dan dosen dapat dengan mudah mengakses informasi akademik seperti jadwal kuliah, nilai, dan data diri melalui sistem ini. Selanjutnya kita masuk ke proses akademik di kampus. Jadi, gimana sih proses akademik yang ada di ITERA? Nah, alur kegiatannya itu dimulai dari pendaftaran mahasiswa baru. Jadi, pada tahap ini, mahasiswa melakukan registrasi ke kampus dan sistem akan memberikan NIM sebagai identitas unik mahasiswa tersebut. Nah, informasi penting seperti data pribadi, program studi, dan angkatan mahasiswa akan dicatat dan disimpan dalam sistemnya. Itu Siakat tadi. Nah, lalu setelah resmi menjadi mahasiswa aktif, mereka akan mengikuti kegiatan perkuliahan seperti kuliah tatap muka, pemberian tugas, hingga ujian. Nah, jadi seluruh aktivitas akademik tersebut berada di bawah bimbingan dosen yang bertanggung jawab untuk mengajar, memberikan tugas, dan menilai hasil belajar mahasiswanya. Selanjutnya, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir dan mendapatkan nilai akhir sebagai hasil dari proses pembelajaran yang diikuti. Nah, sementara itu, bagian akademik ini memiliki peranan penting juga, di mana dia dapat mengatur jadwal kuliah, mengolah data mahasiswa, mengatur kelas, dan memastikan semua informasi akademik tercatat dengan benar. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya sistem dan peran basis data dalam mendukung sebuah proses akademik. Nah, dalam sebuah sistem informasi akademik, kita membutuhkan sebuah sistem yang mampu untuk menyimpan informasi mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan jadwal secara aman dan konsisten. Lalu, hubungkan mahasiswa dengan mata kuliah yang mereka ambil melalui relasi atau label. Lalu juga untuk menyimpan dan mengelola nilai akademik sehingga dosen dapat memasukkan nilai dengan akurat, dan juga mampu untuk mengoptimalkan pengelolaan jadwal akademik sehingga tabrakan jadwal bisa dihindari dan penjadwalan agar lebih fleksibel. Lalu, apa sih peran basis data dalam sistem akademik ITERA ini? Nah, dalam konteks ini, basis data itu berperan penting untuk mengelola data mahasiswa dan dosen secara terpusat, agar informasi itu tetap terorganisir dan mudah diakses. Dan juga peran basis data ini adalah untuk memudahkan proses pendaftaran mata kuliah atau KRS dan pengaturan jadwal mata kuliah. Lalu juga menyediakan sistem penilaian otomatis agar input nilai menjadi efisien dan minim kesalahan. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan akses mudah bagi mahasiswa untuk melihat nilai dan jadwal perkuliahan mereka secara mandiri. Ini saya akan menjelaskan perancangan database tentang Entity Relationship Diagram. Nah, mungkin diagram ini masih perancangan database, jadi belum dilakukannya DML dan lain-lainnya. Ini masih DLL-nya saja. Nah, di sini ada beberapa entitas atau ada beberapa tabel. Ada mahasiswa, KRS, prodi, matkul, dosen, jadwal, kelas, dan nilai. Nah, untuk atributnya sendiri, di mana atributnya sendiri ini yang di bawahnya. Di sini ada NIM, nama, ID prodi, angkatan, dan alamat untuk atribut dari entitas mahasiswa. Sama seperti yang lainnya, di sini ada ID KRS, NIM, ID matkul, semester, status untuk atribut dari entitas KRS, dan yang lainnya pun sama. Kemudian di sini penjelasannya juga ada tipenya, yaitu dari atribut NIM ini bertipe varchar dengan panjang 10. Sama seperti yang lain, di sini ada angkatan dengan tipenya year dan panjangnya itu 4. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membaca relationship di diagram ini. Nah, di sini kita dapat melihat ada bulatan yang besar, lalu ada bulatan juga yang kecil. Nah, untuk bulatan yang kecil ini dibaca one dan bulatan yang besar itu many. Jadi
tabel mahasiswa dengan KRS itu one to many. Lalu bagaimana dengan many to many? Untuk many to many sendiri, contohnya seperti mahasiswa dan dosen. Nah, di sini di tengah-tengah karena ini many to many, maka memerlukan tabel penghubung. Dan tabel penghubung dari mahasiswa dan dosen itu adalah tabel prodi. Dapat dilihat di sini bulatan besar, lalu di sini bulatannya juga besar. Oke, di sini ada tabel akhir lengkap dengan tipe datanya. Jadi setelah kita melakukan semua perintah mulai dari DDL, DML1, DML2, EDA, dan juga DCL, maka hasil tabelnya seperti ini. Ini mulai dari tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel kelas, ini tabel jadwal. Ini ada tipenya, panjangnya, dan juga keterangannya apakah sebagai primary key atau juga foreign key. Sini juga ada tabel mata kuliah, tabel KRS, dan juga tabel nilai. Saya akan menjelaskan tentang DDL atau Data Definition Language. DDL itu adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur objek dalam database, seperti tabel, view, indeks, skema, dan lainnya. DDL tidak mengelola isi data di dalam tabel, tetapi struktur atau kerangka database itu sendiri. DDL memiliki beberapa perintah dasar, yaitu create, alter, rename, truncate, drop. Nah, untuk implementasinya kita langsung saja. Oke, di sini saya akan melakukan live demo bagaimana melakukan DDL atau Data Definition Language. Nah, sebelumnya kita buat dulu database-nya dulu. Di sini kita buat namanya Siakat. Sebenarnya bisa melalui SQL dengan create database Siakat. Itu bebas sebenarnya. Oke, selanjutnya kita buat tabel masing-masing untuk database-nya. Nah, di sini sudah saya buat. Tuh, ada 8 tabel, yaitu tabel prodi, mahasiswa, dosen, matkul, kelas, KRS, jadwal, dan juga nilai. Jadi pada tabel prodi ini ada ID prodi, nama prodi, dan juga fakultas. Dengan ID prodinya sebagai primary key. Lalu tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, ID prodi, angkatan. Nah, dengan ID prodinya itu sebagai foreign key dari tabel prodi yang di sini. Dan juga berikutnya ada tabel dosen, ada ID dosen, nama, ID prodi, dan juga email. Dan juga ID prodinya juga sebagai foreign key. Lalu ada tabel matkul dengan ID matkul, nama matkul, SKS, nomor ruangan, ID dosen, semester. Dan dengan ID dosen itu foreign key dari si tabel dosen. Ada kelas dengan nomor ruangan, ID matkul, dan ID dosen. Dengan ID matkul dan ID dosennya itu merupakan foreign key dari tabel matkul dan tabel dosen. Untuk KRS ada ID KRS, NIM, ID matkul, semester, status. Nah, dengan NIM dan ID matkulnya itu sebagai foreign key. Lalu ada jadwal dengan ID jadwal, ID matkul, hari, nomor ruangan. ID matkul dan nomor ruangan itu kita set sebagai primary key. Nah, selanjutnya ada tabel nilai, ada NIM, ID matkul, nilai akhir. Nah, oke. Lanjut. Langsung kita go aja untuk membentuk tabelnya. Oke. Nah, ini sudah berhasil semua yang kita masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Ini sebelumnya belum ada tabelnya, hanya tampilan seperti ini. Setelah kita jalankan buat create tabel, maka muncullah tabel-tabel yang kita akan buat di sini. Kita bisa lihat detailnya sini. Nih, ini hasilnya. Ada tabel dosen, jadwal, kelas, KRS, mahasiswa, matkul, nilai, dan juga prodi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan salah satu contoh DDL yang lain. Yang tadi kan kita lakukan create, dan di sini kita melakukan alter. Di sini kita menggunakan alter untuk menambahkan kolom alamat ke dalam tabel mahasiswa. Di sini kita gunakan alter tabel yang ingin kita tambahkan itu tabel mahasiswa. Add itu untuk ingin menambahkan apa, kita tambahkan alamat. Nah, kita ketik tipe datanya yang kita inginkan itu varchar 200. Oke. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu ya. Sini kan
kita ingin menambahkan alamat ke dalam tabel mahasiswa. Nah, kita lihat dulu sebelumnya ada kolom apa saja di dalam mahasiswa. Itu ada NIM, nama, ID prodi, dan angkatan. Hanya ada 4 kolom. Jadi kita coba jalankan saja sini. Oke. Nah, berhasil menambahkan kolom alamatnya. Lalu kita lihat tadi sebelumnya ada 4 kolom dan seharusnya ini ada 5 kolom. Itu 2, 3, 4, 5. Tadi sebelumnya ada NIM, nama, ID prodi, angkatan. Nah, setelah kita melakukan alter tabel mahasiswa dengan menambahkan kolom alamat, nah di sini jadi ada kolom alamat di tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah Data Manipulation Language bagian 1 dan join. Data Manipulation Language adalah bahasa pemrograman dalam SQL yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan mengolah data dalam basis data. DML ini juga memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, menghapus, dan juga mengambil sebagian data dalam basis data yang sudah terbuat. Nah, perintah utama dalam DML ini ada seperti insert, select, update, dan delete. Di mana insert ini adalah untuk menambahkan data ke dalam sebuah tabel, select untuk mengambil data dari suatu tabel atau lebih tabel, update untuk memperbarui data dalam tabel, dan delete untuk menghapus data dari sebuah tabel yang sudah dibuat. Lalu, fitur tambahan dalam DML bagian 1 ini juga ada join, di mana join ini untuk menggabungkan data antar tabel berdasarkan relasi. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi contoh penggunaan data manipulation language bagian 1 dan join. Selanjutnya, setelah kita membuat database dan membuat tabel dalam database Yakat, yaitu tabel dosen, jadwal, kelas, KRS, mahasiswa, matkul, nilai, prodi dengan menggunakan fungsi create sebelumnya, sekarang kita menggunakan fungsi insert into, di mana ini adalah fungsi utama, salah satu fungsi utama dari DML atau data manipulation language. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan fungsi insert into untuk kolom prodi, untuk tabel prodi. Di sini kita masukkan datanya sesuai kolom yang ada di tabel tersebut, yaitu ID prodi, nama prodi, fakultas. Semua kita masukin juga untuk mahasiswa, dosen, tabel matkul, tabel kelas, tabel KLS, tabel jadwal, dan tabel nilai. Nah, ini kita bisa langsungkan saja. Nah, sini sudah keren ya guys. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tabel dosen sudah ada isinya, yaitu ID dosen, isinya ada ID dosen, nama dosen, dan ID prodi, dan juga email dosennya. Begitu juga dengan jadwal, tabel kelas, di mana setiap tabel itu sudah terisi data-data dalamnya. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan contoh fungsi utama lainnya itu seperti select. Nah, di sini kita ingin menampilkan nama-nama mahasiswa yang berasal dari prodi teknik informatika. Nah, kita bisa menggunakan fungsi select. Select nama yang artinya kita akan men-select nama, itu nama dari tabel mahasiswa. Kita menggunakan where untuk kondisi, di mana kondisinya itu adalah mahasiswa yang memiliki ID prodi sama dengan TI. Nah, di sini kita nanti akan menampilkan mahasiswa yang berasal dari teknik informatika. Langsung saja kita run. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah mahasiswa yang mengambil prodi teknik informatika itu ada Adit dan Lutfiah. Oke, selanjutnya adalah kita menggunakan fungsi berikutnya, yaitu fungsi update. Sini kita akan mengupdate pada tabel matkul. Kita buat dulu fungsi update matkul. Set SKS sama dengan 4. Semester sama dengan genap. Where ID matkul sama dengan T1 TI TI 1.1. Nah, di sini kita akan mengupdate tabel matkul, di mana yang kita akan update itu adalah SKS. Yang kita update itu adalah mengubah jumlah SKS dan semester untuk mata kuliah yang memiliki ID TI 101, yaitu kalau kita bisa lihat sesuai tabel tadi, ID ini adalah ID mata kuliah basis data. Nah, kita akan mengubah jumlah SKS dan semesternya. Kita langsung bisa run saja.
Nah, ini sudah kita update, kita akan melihat di tabel matkul. Untuk basis data sudah berubah bahwa SKS-nya 4 dan semesternya adalah semester genap. Nah, selanjutnya di sini kita akan juga menggunakan fungsi join. Nah, di sini kita langsung salin aja kode yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini fungsi select ini untuk menentukan kolom-kolom apa aja yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya ingin menampilkan kolom mahasiswa dari tabel NIM, terus mahasiswa. Saya ingin menampilkan NIM dari tabel mahasiswa, nama dari tabel mahasiswa, nama matkul dari tabel matkul, nomor ruangan dari tabel matkul, nama dari tabel dosen. Di sini saya menggunakan alias saya menggunakan sebagai nama dosen itu jadi dosen pengajar, dan nilai akhir dari tabel nilai. Nah, di sini data utamanya itu akan diambil dari tabel nilai karena di sini keterhubungan antara mahasiswa dan mata kuliah terdapat ya dalam situ. Lalu kita menggunakan join mahasiswa on nilai titik NIM sama dengan mahasiswa NIM. Nah, dimana ini join yang pertama ini kita untuk menghubungkan tabel nilai dengan mahasiswa berdasarkan kolom NIM yang sama. Lalu join yang kedua yaitu untuk menghubungkan tabel nilai dengan matkul berdasarkan ID matkulnya. Lalu yang ketiga kita akan menghubungkan tabel matkul dengan tabel dosen berdasarkan siapa dosen pengampunya menurut ID dosennya. Nah, di sini kita langsung bisa run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel dari fungsi join yang sudah kita buat, dimana ini NIM, nama mahasiswa, nama matkul yang kita inginkan, nomor ruangan, dosen pengajar, dan nilai akhir yang mahasiswa itu dapatkan dari fungsi join yang sudah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data manipulation language atau biasa kita sebut DML. Yang kedua, plus subquery-nya. Jadi di DML2 ini mencakup penggunaan lanjutan dari DML, terutama dengan subquery. Nah, di mana subquery ini adalah sebuah query atau perintah select yang berada di dalam query lain yang tujuannya adalah mengambil data tambahan untuk membantu query utama dengan perintah dan clause yang sama. Nah, di sini ada 4 macam subquery-nya. Yang pertama itu ada subquery di select clause. Nah, jadi subquery ini digunakan untuk menghitung nilai agregat atau informasi tambahan yang kita ingin tampilkan bersama data utama. Lalu selanjutnya ada subquery di from clause. Nah, jadi biasanya digunakan saat kita ingin membuat tabel sementara sebagai sumber data utama. Lalu kita ada subquery di where clause. Nah, jadi dia ini dapat menyaring baris atau menyaring data berdasarkan hasil query lain. Nah, lalu ada subquery di having clause. Nah, jadi subquery di having clause ini digunakan untuk membandingkan hasil agregat dari query utama dengan hasil dari query lain. Nah, berikut kita cobakan mendemokan query-nya di PHP MyAdmin menggunakan XAMPP. Oke, jadi sekarang kita akan melihat contoh penggunaan subquery dalam Courseware. Jadi misalnya kita ingin menampilkan nama dan prodi dari mahasiswa yang memiliki nilai akhir lebih dari 90. Nah, lalu selanjutnya subquery dalam where digunakan untuk mengambil NIM mahasiswa yang nilai akhirnya lebih dari 90. Nah, oke. Maksudnya kita coba, kita run, kita go. Nah, jadi hasil dari subquery ini akan digunakan sebagai filter utama untuk query utama. Jadi hanya mahasiswa dengan NIM yang masuk dalam hasil subquery yang akan ditampilkan beserta nama dan ID prodinya. Jadi di sini ada yang mendapatkan nilai akhir lebih dari 90, ada Anadia dengan ID prodi EL yaitu prodi teknik elektro, lalu ada Naila dengan ID prodi SD di mana itu program studinya sains data. Oke, jadi selanjutnya kita lihat contoh penggunaan subquery di having clause. Jadi tujuannya adalah untuk menampilkan mata kuliah yang rata-rata nilainya lebih tinggi dari rata-rata seluruh mata kuliah. Nah, pertama query utama menghitung rata-rata nilai per mata kuliah. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan group by. Nah, kemudian di bagian having di sini kita tambahkan kondisi. Nah, dimana hanya menampilkan mata kuliah yang nilai rata-ratanya lebih tinggi dari rata-rata semua mata kuliah. Nah,
Lalu untuk mendapatkan nilai rata-rata keseluruhan itu kita menggunakan subquery. Bagian dalamnya itu menghitung rata-rata nilai per mata kuliahnya. Nah, sedangkan subquery bagian luar itu mengambil rata-rata dari semua rata-rata tersebut. Nah, kita coba run. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah nama mata kuliah yang di atas rata-rata, di mana di sini ada rangkaian listrik dan struktur data yang memiliki rata-rata nilai yang tinggi. Jadi ini dikatakan mata kuliah yang nilainya tinggi. Selanjutnya, exploration data analysis using SQL, pemrograman database, dan data controlling language. Jadi EDA atau Exploring Data Analysis dengan SQL ini adalah pendekatan awal dalam proses analisis data untuk memahami struktur, ringkasan statistik, dan pola dari data. Kemudian data controlling language atau DCL itu adalah bagian SQL yang digunakan untuk mengatur kontrol akses terhadap data dalam sistem basis data. DCL berperan penting dalam menjaga keamanan, otorisasi, dan pengelolaan hak penggunaan pengelolaan hak pengguna atau user privilege. Nah, baik, di slide ini ada exploration data analysis atau EDA. Di sini kita melakukan distribusi kategori, yaitu melihat di ID Prodi ini ada berapa sih jumlah mahasiswanya sesuai ID Prodinya. Nah, di sini kita masukkan query select ID Prodi count bintang as di sini dengan nama jumlah mahasiswa. Di sini tuh untuk menginisialisasikan hasil dari penglihatan ini dengan nama jumlah mahasiswa from mahasiswa dari tabel mahasiswa. Grup by Prodi ini untuk mengkelompokkan kode unik dari ID Prodi. Nah, di sini dapat kita lihat ID Prodi EL, SD, TI, Elektro, Sains Data, dan Teknik Industri. Nah, di sini kita lihat ada jumlah mahasiswanya itu untuk EL sendiri itu 1, SD itu 1, TI itu 1. Mungkin di sini saya akan mengimplementasikannya langsung. Di sini kita tulis select ID Prodi font bintang as jumlah mahasiswa seperti yang tadi. Maka jika kita run di sini di database ini, maka kita dapat melihat di sini hasil dari query tersebut. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya itu ada menghitung rata-rata nilai mahasiswa per mata kuliah. Nah, di sini kita select untuk melihat mata kuliah dari tabel matkul, yaitu nama matkul, untuk menghitung average atau rata-rata nilai dari tabel nilai di atribut nilai akhir dengan menginisialisasikan nama dari hasil ini menjadi rata-rata nilai. From itu dari nilai. Nah, di sini kita juga menggunakan join untuk menyesuaikan dari tabel nilai dan tabel matkul untuk ID matkulnya. Kemudian kita mengkelompokkan juga di sini untuk matkul, untuk dari tabel matkul yaitu di atribut nama matkul. Kemudian di sini kita dapat melihat nilai rata-ratanya dari nama matkul algoritma pemrograman. Kita dapat melihat rata-ratanya itu 84,75. Kemudian dari basis data 89. Kemudian dari rangkaian listrik itu ada 93,5. Kemudian dari struktur data itu ada 91,2. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan langsung dari SQL-nya sesuai rumus yang tadi. Di sini sama seperti tadi, kita masukkan matkul, tabel matkul, kemudian atributnya itu nama matkul, menghitung rata-rata nilai akhir dengan menginisialisasikan hasil itu menjadi namanya rata-rata nilai. Maka bila di run, di sini kita dapat melihat hasilnya. Baik, di slide ini kita akan mengatur hak akses dari DCL di sini. Di sini kita akan memberikan hak akses kepada dosen, yaitu dengan query grant. Di sini kita memberikan hak akses kepada dosen sebagai local host untuk melihat tabel mahasiswa, dan juga di sini kita juga memberikan hak kepada dosen untuk mengubah, yaitu insert di sini. Atau merubah atau menambahkan sesuatu di tabel nilai. Nah, kemudian di sini juga kita bisa memberikan hak akses kepada mahasiswa, yaitu dengan dengan query grant juga, kemudian select untuk melihat di tabel nilai dan kelas.
Nah, di sini untuk mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa hanya bisa melihat dan tidak bisa merubah karena di sini kita menggunakan query select bukan insert dan update. Nah, kemudian apabila mahasiswa di siakat itu kan selalu ada kita mengisi kuesioner. Nah, jika kuesioner belum terisi, pasti mahasiswa tidak bisa melihat tabel nilai kita. Nah, untuk menghapus izin dari mahasiswa melihat tabel nilai kita menggunakan query revoke ini select on nilai from mahasiswa. Mungkin sekian pembahasan dari tugas besar kelompok kami dari kelompok 9 kelas RB. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.